Sebelumnya, Norman Kamaru menjadi The Most Entertaining Newsmaker of the Year menjadi bukti bahwa kehadirannya telah diterima dengan baik hati di masyarakat Indonesia. Namun kontras dengan polisi asal Gorontalo ini, kisah lain justru dialami boyband yang beranggotakan 7 anak muda asal Bandung yang memiliki tampang menawan dan cute. Mereka adalah para personil Smash yang terdiri dari Reza Anugrah, Rangga Dewamulan Soekarta, Bisma Karisma, Handi Morgan Winata, M. Ilham Rauzi, Rafael Landry Tanubrata, dan Diki Muhammad Prasetya. Muda, segar, dan pandai menari dan menyanyi, 7 anak muda yang tergabung dalam Smash ini nyatanya memang langsung membius remaja ABG di seantero negeri. Bahkan meski baru muncul di belantika musik tanah air, Smash nyatanya sudah memiliki fans fanatik yang tergabung dalam Smash Blast. Namun siapa sangka di balik kepopuleran yang kini diraih Smash, 7 anak muda ini harus menghadapi berbagai nada sumbang dari sebagian masyarakat yang sejak awal sudah anti terhadap Smash. Pelantun I Heart You ini harus menghadapi berbagai kritik pedas yang selalu mengarah kepada mereka. Tapi di tengah berbagai macam kritikan dan juga nada minor yang anti pada Smash, ketujuh anak muda ini nyatanya terus melaju menunjukkan kepada publik bahwa kehadirannya bukan hanya sekedar jual tampang belaka. Di tengah persaingan yang sangat ketat di belantika musik Indonesia, serta gempuran band-band yang terus menjamur dan juga banyaknya artis pendatang baru yang juga memiliki segudang talenta yang baik, Smash pun mampu mencuri perhatian pecinta musik tanah air. Bahkan sejak kehadirannya menuai kritik pedas dan sikap antipati pada Smash, banyak bermunculan boyband di tanah air. Dan inilah performance Smash di depan para fans fanatiknya yang setia, yaitu Smash Black dengan lagu andalanya I Heart You. Hadir dengan format boyband yang selalu tampil full dance, 7 anak muda ini memang selalu menghentak panggung dan membangkitkan histeria remaja putri. Berbagai rintangan yang menghampiri Smash lewat berbagai nada-nada sumbang dan sikap anti-Smash oleh sebagian masyarakat nyatanya tidak menyurutkan langkah para remaja putri untuk terus mengidolakannya. Sementara di saat anggota Smash Blast terus bertambah, Smash sendiri juga kebanjiran tawaran manggung. Maka saat ditemui beberapa waktu lalu ketika berkumpul bersama para Smash Blast, Morgan, Bisma, Rafael, Reza, Rangga, Ilham, dan Diki bersyukur terhadap pencapaiannya hingga saat ini. Akan tetapi, meski jadwal padat menghampiri boyband Smash ini, mereka tetap tidak melupakan pendidikan. Meski dihimpit rasa lelah karena harus bolak-balik Jakarta, Bandung, ketujuh anak muda ini tetap semangat dan tidak melupakan pendidikannya. Syuting militer juga itu juga artinya buat sekolah kita tetap buat nilai-nilai di sekolah kita tetap mengerjain dan sama guru kita ada waktu yang nggak masuk sekolah jadi kita tetap ada tugas-tugasan tetap tugasnya yang ya kalau kita lagi syuting atau namanya kalau kita jadi menjadi sekolah ke Bandung buat sekolah kalau sekolah kita ke Jakarta langsung ya. Hampir
Hampir sebagian personal Smash memang masih duduk di bangku sekolah menengah dan hampir semuanya berdomisili di Bandung. Di saat harus membagi waktu antara sekolah dan jadwal manggung, Smash terus berusaha untuk profesional. Dan satu kemajuan besar yang tidak mereka sangka, yaitu adanya sebuah komunitas anggota Smash Blast ternyata tidak hanya datang dari tanah air sendiri, tapi juga di luar negeri. Bahkan di beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Perancis, para penggemar setia Smash membentuk juga grup khusus yaitu grup penggemar Smash. Dari mereka lah akhirnya lagu Smash dapat diputar di radio Belanda dan Perancis. Tentu ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi Smash sendiri. Ada. Dari London juga ada temennya teman saya, dia salah satu fans dari Smash. Mereka bikin komunitas di sana dan mereka memajukan lagu kita untuk bisa diputar di London. Dan alhamdulillah bisa diputar di Belanda juga ada yang radio yang putar lagu kita, di Prancis juga ada. Kita senang banget musik kita bisa didengar di sana. Ya mungkin teman-teman yang Smash Blast dari luar negeri juga sempat kasih hadiah ke kita. Mungkin ya biasanya kita dapat hadiah dari teman-teman Smash Blast yang ada di Indonesia dan begitu kita dapat hadiah dari Smash Blast Australia kemarin kasih kita hadiah juga benar-benar yang wow, ternyata mereka ada niat juga gitu sampai sebegitunya dan kita terima kasih banget. Terus itu pun melalui dunia maya ini ya mungkin mereka tahu Smash itu. Maka banyak sudah kemajuan yang dicapai Smash, meskipun kemunculan mereka di publik belumlah genap setahun. Namun di tengah pesatnya kemajuan yang dialami Smash, selalu ada juga tantangan berupa kerikil yang harus dihadapi Smash. Sejak kehadirannya hingga sekarang, 7 anak muda ini memang sudah dihampiri oleh nada miring yang meragukan kualitas hingga menyangkut tentang penampilan mereka sebagai boyband. Tak hanya Smash Blast, wadah yang begitu mengidolakan dan menerima dengan baik kehadiran mereka, Smash ternyata juga memiliki komunitas anti-Smash, komunitas yang tidak menerima dengan baik kehadiran mereka. Namun dari kelompok yang anti-Smash inilah, segala kegiatan 7 anak muda ini selalu dimotori oleh sebagian masyarakat yang anti-Smash. Mungkin di Smash itu salah satu pendukung kita yang secara langsung dia tunjukin gitu, karena mereka anti, tapi selama kita manggung dimanapun mereka selalu tahu nih kita pakai baju apa, terus kita pas lagi manggung hari itu kita ada kejadian apa dia selalu kenal, selalu tahu. Jadi sama aja, bahkan mungkin anti Smash ini sama Smash lebih kawan Smash malah ini manggung di sini ya itu salah satu bentuk promo gratis juga gitu melalui mulut mereka yang bikin kita jadi banyak orang yang lebih tahu lagi tentang kita. Kerap menghadapi nada-nada minor dan miring lewat cacian dan makian dari anti-Smash, 7 anak muda ini nampaknya terus semangat tidak patah arang. Baginya, kritik dan sikap anti-Smash, Morgan dan kawan-kawan terus berusaha menyikapi orang-orang yang anti-Smash dengan menunjukkan karya mereka. Alih-alih membalas berbagai nada minor dan anti-Smash dengan ikut berbalas pantun, Smash ternyata punya cara lain untuk menghadapi mereka yang anti-Smash. Sebuah kritikan pedas, cacian, dan makian yang sempat dialamatkan kepada Smash ternyata dituangkan dalam sebuah lagu hingga membentuk harmoni nada-nada indah dan penuh energi. Lewat lagu Senyum Semangat, 7 anak muda ini berusaha tegar dan tersenyum menghadapi segala macam nada sumbang kepada mereka. Masih senyum lagu tak dapat lagi singin oleh semangatku tak akan patah-patah lagi dancing oleh lo. Terima kasih teman-teman. Ya ini di single kedua ini salah satu pembuktian ini perjuangan kita yang sampai sekarang tuh di lagu kedua ini, single kedua ini tentang bullying, tentang kita dicaci dimaki oleh anak, tapi kita tetap semangat karena ada ini. Maka kepada anti-Smash, Bisma dan kawan-kawan tidak lantas membalas balik dengan sikap serupa. Sebaliknya, mereka justru menjawab semuanya dengan lagu Senyum Semangat. Bagi Smash, mereka tidak lantas menyerah dan terus tetap semangat meskipun mendapatkan kritikan yang tajam dari anti-Smash. Kehadiran Smash Blast yang selalu setia mendukung itulah yang diakui Bisma dan kawan-kawan menjadi kekuatan mereka tetap berdiri di garisan musik tanah air. Sejauh ini sih Smash Blast tuh selalu full support buat Smash. Jadi
apapun karya yang kita bikin, karya yang kita hasilkan, mereka sangat menghargai dan mereka suka. Apapun misalnya anti smash, ngomong apapun, tapi Smash Blast ini tetap setia buat dukung kita gitu. Dan ini salah satu kekuatan yang kita bisa selalu tetap berdiri dan selalu tetap berkarya buat di belantika musik Indonesia ini. Apa ya? Ada yang sampai parodi yang dengan maksud untuk mengejek, tapi kita sangat menghargai itu. Itu satu karya juga buat mereka, itu karya mereka. Kita harusnya menghargai juga. Kita nggak sama sekali marah atau misal justru itu yang lebih membuktikan itu mereka berkarya gitu. Mereka membuktikan kita cuma ngomong doang. Selalu berinovasi dan mentakdirkan aja, terus yang berpikir positif aja, jangan terlalu pikirin yang hal-hal yang negatif. Mau terus belajar juga ya, memperbaiki diri biar lebih baik dan tetap punya semangat. Mendapat dukungan dari para Smash Blast, 7 personel boyband asal Bandung ini memang merasa tetap kuat untuk meneruskan kiprah mereka. Tapi benarkah kekuatan yang paling besar sebenarnya datang dari keluarga mereka? Seperti apa kisah keluarga para personel Smash yang selalu memberikan dukungan? Seperti apa pula kebahagiaan Morgan yang mendapat kunjungan dari kedua orang tuanya dari Kalimantan, serta Rafael yang didukung oleh adik-adiknya yang datang langsung dari Garut? Seperti apa kisah personel Smash dengan keluarganya? Simak sesaat lagi hanya di Silat.